atau AI bahasanya sekarang lagi trennya. Dengan kasih waktu 3 kali 45 menit. Capaian pembelajarannya nanti mampu memahami konsep pembelajaran mendalam ini, mengoperasikan perangkat AI sederhana, serta mempraktikkannya penerapan learning pada kasus nyata, misalnya klarifikasi gambar atau teks. Mengidentifikasikan perangkat AI berbasis learning, misalnya TensorFlow, kelas ataupun Deep mesin. Nanti kita akan mencoba mempraktikkannya Deep mesin ini, bagaimana cara bekerjanya, apa fungsinya nantinya. Melakukan praktis sederhana menggunakan ini, misalnya klasifikasi gambar. Gambar itu apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Yang keempat, merefleksikan hasil praktik dan memberikan analisis kelebihan serta keterbatasan model. Nanti akan Bapak coba dan semuanya menjadi lebih ngerti apa dimaksudkan dengan AI ini. Mengapa komputer perlu belajar dari data yang sangat banyak? Kenapa komputer perlu data banyak? AI itu dia berfungsi karena mengambil data yang pernah kita inputkan. Dia kalau Google itu AI, tapi Google diinputkan oleh administratornya, baru bisa kita gunakan. Ya, ada banyak data yang diambil oleh Google, yang dimasukkan oleh adminnya, baru bisa kita cari data-data apa yang dibutuhkan. Tapi kalau AI, dia mengambil data yang pernah kita masukkan. Ya, kalau dari Google, dia ada adminnya yang membuatnya, tapi kalau dari AI, kita sendiri adminnya. Artinya kita yang memerintahkan daripada komputer apa yang harus dikerjakan. Saya mau minta cari gambar kucing misalnya, AI akan mencarinya. Kalau Google memang mencari, tapi Google database-nya atau data utamanya itu didapatkan dari adminnya. Sementara kalau AI kita adminnya, seperti toko. Kita mau belanja tapi kita punya toko, kita tinggal ngambil. Tapi kalau orang yang ingin belanja, kita sebagai penjualnya memberikan kepada pembeli. Dalam artian komputerisasinya, pemilik toko itu AI-nya, tapi pembelinya menggunakannya sebagai kayak membeli daripada Google. Jadi bolak-baliknya seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau bagian mendalam lebih ke perasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, harus diterapkan ke dalam sistem pembelajaran kita. Tapi kalau mesin yang berbicara atau belajar, semuanya data sudah lengkap. Kita tinggal membuatnya menjadi bagian-bagian yang menguruskannya lagi. Tapi bukannya berarti kita dengan adanya yang AI ini menjadi malas. Ini salah kaprah. Salah kaprahnya apa? Kebanyakan orang menggunakan AI sudah nggak mau lagi kerja, nggak mau lagi edit. Apa yang ada mentah-mentah itulah yang diambil. Nah, itu kesalahan kita. Padahal AI itu hanya menyiapkan data, kita mengambil datanya, kita olah lagi. Kita olah lagi menjadi bagian-bagian daripada data yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Ya. Itu yang Bapak dapatkan dari AI itu dan AI tadi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan AI yang sederhana, ya, tapi dia harus online ini, harus online. Pak Barat, karena internet kita lagi bermasalah di sini, ya, tidak kena, kalau tidak dapat, kadang putus, kadang ada. Jadi kita akan buat data AI ini menggunakan HP, nggak banyak makan data, nggak banyak. Dia akan kasih contohnya bagaimana. Oke, kita akan bahas AI yang pertama, yang sederhana aja dulu, kita kenal dulu AI ya, yaitu AI tentang yang namanya teachable machine, ya. Teachable mesin mempermudah pembelajaran mesin untuk semua orang. Artinya mempermudah pembelajaran mesin untuk semua orang. Ini kita yang ngatur. Bukan di mesin mengatur kita, tapi kita yang mengatur mesin.
Dalam artian kita yang mengatur komputer, bukan komputer yang mengatur kita. Ya. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini kita diatur oleh komputer. Apa yang dikeluarkan komputer kita anggap benar. Apa berita-berita yang tidak benar itu termasuk juga melalui ilmu komputer dengan fakta kita anggap benar, padahal itu salah. Bagaimana cara menyaringnya, bagaimana cara memvalidasikannya, itu yang jadi pertimbangan kita. Tujuan utama membuat mesin learning lebih mudah diakses, memberikan pengalaman langsung dalam melatih model. Model itu adalah objeknya, mendukung pembelajaran interaktif dan eksploratif. Cara kerja, ini kan kita akan praktekkan. Langkah awalnya masuk secara online ke Teachable Machine with google.com, pilih jenis proyek gambar suara ataupun post, kumpulkan data, rekam langsung atau unggapan, latih model, ketemu tren, bla 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 lainnya. Tapi enaknya langsung dipraktekkan, tapi kita tonton dulu videonya. Ya, Bapak ada videonya, fungsinya untuk apa saja ya. Jenis proyeknya, yang image project, mengenali objek atau wajah. Kita akan mengenal wajah kita, persentasenya berapa, tapi harus ada database-nya. Jadi Teachable Machine ini dia membuat database dari apa yang kita ambil. Lalu kita coba mengekspornya, melihatnya 100% ya apa gambar yang kita ambil itu. Ya. Audio project, mengenali suara atau kata. Post project, mengenali gerakan tubuh. Jadi kalau kita menari ataupun apa, dia ada garis-garisnya. Kelebihan Teachable Machine adalah tidak perlu coding. Kita akan belajar tentang coding, tapi sebelum masuk ke coding kita kenal dulu apa itu coding. Hasil daripada pembuatan coding. Ini bagaimana pelatihannya ini kemarin itu kita masukin gambar, persentase gambar itu monyet, betulkah monyet? 100%, 80% ya, 90% dia lutung, 90% dia orang hutan. Jadi gambar monyet itu ada beberapa macam. Bentuk mukanya sama, berbulu badannya semuanya, cuma persentasenya yang berbeda. Ada antar muka intuitif, bisa digunakan di browse, mendukung ekspor ke Taskforce dan lainnya. Keterbatasannya dia tidak cocok untuk proyek skala besar. Tidak cocok, bikin proyek rumah ataupun apa itu tidak cocok ya. Akurasi tergantung pada kualitas data, tidak mendukung semua jenis model ML. Ya. Kesimpulannya, Teaching Machine ini adalah alat pembelajar mesin yang ramah pemula, cocok untuk eksplorasi, edukasi, prototipe cepat, membuka pintu bagi siapa saja untuk memahami AI. Kita pahami dulu AI ini apa. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sudah kalian jalani AI itu, ada ChatGPT, kalian bisa curhat di situ. Kalau yang tidak punya cewek ingin curhat ataupun tidak punya cowok, coba curhat dengan ChatGPT, pasti dijawab ChatGPT. Jadi saya harus bagaimana mereka akan menjawab. Apakah dia jodohku? ChatGPT juga bisa menjawab. Tapi hati-hati, AI ini dia merekam data. Biodata kita, profil kita direkam oleh AI. Jangan asal mengirim data, terutama data-data yang berhubungan dengan perbankan, ya, ataupun berhubungan dengan pajak, harta benda kalian yang berharga. Hati-hati, apalagi foto-foto upload. Hati-hati, kenapa foto kalian bisa diupload oleh siapapun. Kalau pada foto di Facebook itu AI juga dia sebenarnya, tapi orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses foto kita selama dia berteman dengan kita. Tapi kalau AI, dia tidak berteman dengan siapa saja, tapi siapa saja bisa mengakses dia. Ya. Dan jadi foto siapa saja di AI itu ada. Kenapa? Pernah dimasukin orang foto tersebut, diambil oleh AI, disimpan. Jadi kalau orang yang mencari dengan hashtagnya apapun itu bisa dipanggil semua. Bagaimana proses kerjanya? Oke, proses kerja daripada Teachable Machine ini. Bapak masuk ke Teachable Machine. Bapak bikin, kita mulaikan dari namanya project gambar. Baru pilih yang project gambar standar, langkah-langkahnya. Nah, di sini kita mengumpul data. Mengumpul data, misalnya Bapak di sini ada kamera web namanya, ada upload unggah gambar. Kita batasin gambarnya di sini
Misalnya di sini ada canggihnya, kita batasi dulu bisa 30 di sini. 30 gambar saja sebagai database-nya. Ya. Nah, di sini tujuannya biar tidak banyak database yang masuk ke situ. Misal kamera web ini. Ini ada tombol tahan untuk merekam. Jadi kita arahkan objeknya ini ke kamera web kita ataupun nanti pada HP kalian, pada HP depan kalian. Kita arahkan seperti ini. Ya. Oh, kasih gitu dulu di sini. Tuh, misalnya Bapak kasih nama ini testerlan. Dia 2 kelas ya, kebangunnya di sini ya. 2 kelas, di bawah juga ada. Nanti kita ngerekam satu lagi gambar, misalnya spidol. Yang pertama kita rekam dulu testerlan ini. Ada tombol biru di sini, ditahan. Kita arahkan kamera, ditahan, diputar-putar. Dia banyak merekamnya itu datanya, direkamnya banyak. Ya. Nah, direkam. Oke, sudah. Kita tambah lagi data kedua. Dia mengumpul data. Ini adalah Bapak ngomong database. Dia membuat database dari punya kita. Ya. Sekarang spidol. Bapak coba spidol. Bapak rekam. Setelah itu baru kita masuk ke yang bisa teman tadi yang cara membuat gambarannya. Ya, tes teman. Selesai. Belajar Bapak ke bawah lagi. Ambil yang spidol, ditekan. Setelah oke, dilepas. Nah, sekarang kita lihat di model kereta apinya training. Dia lagi membaca gambar Bapak tadi. Nah, di sini sebelahnya ada video Bapak. Ini testerlan 100%, ya, spidol. Saya mau tunjuk testerlannya benar nggak testerlan 100%. Grafiknya dia akan main. Nah, dia mengidentifikasikan gambar. Bapak mau pilihnya yang mana? Bapak maunya yang testerlan tadi kan ya? Testerlan yang ini. Bapak pilih spidol misalnya ini. Dia nggak akan ini testerlannya oke. Dia 2 pilihan gambar. 100% ini testerlan. Cuma kalau spidol, dia ada pembanding jadinya. Kamu mau lihat apa? Ini gambar apa sebenarnya? Stopkan kayak gini. Oh, ini sebenarnya bukan testerlan, tapi dia spidol. Nah, spidol aja main. Dia ngambil datanya dari mana? Yang ini, database kita ini, yang kita kumpul ini. Dikumpul di sini database kita. Ya. Maka database ini menjadi data daripada mesin ini untuk mencari siapa kita sebenarnya. Apa perangkat unit yang ditunjukkan di sini? Dia untuk mengidentifikasikan objek. Oke? Sampai sini bingung, ngerti? Mau coba? Bapak bagi dalam 3 kelompok, satu kelompok 3 orang. Nanti gunakan HP masing-masing, siapkan objek yang mau diambilkan. Masukkan ke sini nantinya. Ada kuota ada? Tidak. Ada kan? Sekarang internet di sini nih, Coba lihat di komputernya masing-masing apakah internetnya connect. Coba dibagi kelompok dulu. Dibagi kelompok dulu. Dan bertiga. Satu kelompok 3 orang. Sambil menganalisa. Berempat gimana? Itu 3 terus 1 cowok, 3. Nggak ada apa. Yuk. Coba buka di laptopnya, satu aja komputernya dibuka ke kelompok supaya internetnya terbagi. Ada nggak internetnya? Ada kan? Buka halaman webnya yang ini. Terus digital mesin yang ini ya. Ini halaman webnya. Mana nggak ke internet? Masuk nggak? Jangan wifi. Jangan pakai wifi.
komputer dipakai ya, jangan cuma komputer dipakai. Aku udah depan. Oke, mulai. Yang kedua, ini Bapak ambil hapus. Nah, siapa berjalan ya? Itu Sen. Gambarnya sama. Ya. Coba kalau Bapak masukin ini, yang kelas satunya itu dia akan bergerak. Nah, kelas satunya mati kan? Karena dia di kelas 2-nya itu datanya itu adalah ini. Itu modelnya. Nah, tapi saat Bapak ambil yang ini, yang kelas 2-nya tidak berjalan. Ya, karena dia mengidentifikasinya bahwa gambar pertamanya itu adalah ini. Kalau Bapak ambil yang ini sebagai pembanding saja, maka itu adalah penghapus namanya. Kalau masih yang ini, yang kelas 1 dia, ini kelas 2-nya kosong. Betul kan? Kalau ngambil yang ini, yang kelas 2-nya, kelas 1-nya nol. Dia mengidentifikasikan gambar secara akurat bahwa gambar itu adalah benar dan kita yang mengaturnya. Perhatikan. Kita yang mengaturkan di sini apa nama produknya. Misalnya tadi produknya di sini adalah tester ini Index. Fungsinya apa aplikasi ini? Aplikasi ini berfungsi melihat simpulan dari penggunaan mesin ini ramah pemula untuk pemula. Sekali lagi ini hanya untuk pemula. Setidaknya kalian tahu bahwa AI itu banyak versinya. Ini salah satu versi untuk mengenal objek gambar, ya. Gambar-gambar yang kita bikin, kita masuk ke database, lalu kita tampilkan di layar menggunakan kamera apa ini gambar, maka dia akan keluar persentase ataupun aktualisasinya, mengaktualisasikan gambar seperti barcode. Kalau kita sering di Indomaret itu ingin tahu harga sebuah produk, kita bisa ke barcode dulu kan, melalui barcode yang disiapkan oleh toko-toko Indomaret ataupun Alfamart biasanya. Kalau pakai salah itu ada yang disiapkan. Kita bisa ngecek dulu berapa sih, karena misalnya di rak itu tidak ada label, tidak ada labelnya, tapi kita ingin alat tuh berapa sih harganya, mahal atau tidak. Biasanya di tiang-tiang dekat dalam ruangan itu ada scan barcode-nya. Kita bisa scan dulu, oh sekian harganya, oh sekian harganya. Sama dengan alat ini. Cuma yang ini kita masukin data, sama juga dengan yang di barcode yang di Indomaret ataupun Alfamart. Mereka juga menyiapkan berkat itu dimasukkan dulu datanya, saat kita barcode kita ketahuan berapa harganya. Nah ini hampir sama persis seperti itu caranya. Cuma yang membedakannya ini terlalu banyak gambar yang masuk, ya. Tapi bisa kita batasi, bisa kita kurangi, nggak perlu banyak-banyak, cukup 10, 20 saja. Yang jadi masalahnya di sini adalah internetnya. Ya. Kita coba hampir semua komputer tidak berhasil semua ya. Yang komputer Bapak berhasil. Apakah AI ini memerlukan spek komputer tinggi atau tidak? Nah itu masih pertanyaan Bapak. Karena laptop Bapak sama, cuma speknya lebih tinggi, lebih cepat. Jaringannya juga sama, pakai hotspot seperti kalian juga, Bapak pakai hotspot juga, hotspot HP Bapak sendiri berhasil, tapi kalian pakai komputer itu pakai hotspot kalian juga tidak berhasil ya ternyata ya, gagal. Itu jadi
pertanyaan yang akan coba kita dapat cari solusinya, apakah masalahnya. Inilah kesimpulan daripada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadikan awal kita untuk mengenal AI. Berikutnya kita akan kenal lagi AI-nya dan kita coba menjadi beberapa solusi jika terjadi kesalahan-kesalahan lainnya. Untuk sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.